Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua. Jadi dalam kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 11 dan yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Devis Aneza, kemudian Adelia Utami, dan Novalia Elia, dan ada rekan saya lagi, Aurelia Hoirun Nisa. Baik, ada pembahasan di sini. Yang pertama ada pengertian surat elektronik, yang kedua ada cara memperoleh email gratis, yang ketiga ada cara mengirim email, yang keempat ada cara menjawab email. Kemudian yang kelima ada etika beremail, keenam ada komponen email, ketujuh fungsi email, dan ke-8 ada situs di jaring sosial. Nah, di penjelasan yang pertama ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan akan saya dipersilakan untuk menjelaskannya. Baik, terima kasih Devis. Saya akan menjelaskan tentang pengertian surat elektronik. Surat elektronik merupakan sebuah media atau alat komunikasi yang dapat digunakan untuk mengirim atau menerima sebuah surat dengan format digital melalui internet atau jaringan komputer sebagai jalur lalu lintasnya. Kemudian, bahasan kedua yaitu cara memperoleh email gratis. Bagaimana caranya? Yang pertama, Anda harus membuka halaman Google atau Gmail di browser Anda. Kemudian, klik buat akun pada bagian kanan atas. Terlihat seperti yang ada di slide, ikonnya ada di bagian atas kanan. Selanjutnya, isi nama depan, nama belakang Anda, dan nama alamat email yang Anda inginkan. Untuk nama alamat email, Anda hanya bisa menggunakan kombinasi huruf, angka, dan titik, seperti gambar yang ada di slide. Kemudian, setelah berhasil memilih alamat email, masukkan password yang Anda inginkan, dan jangan lupa isikan konfirmasi password. Kemudian, klik berikutnya. Lalu, Anda akan diminta untuk memasukkan nomor telepon untuk verifikasi. Perlu diperhatikan untuk nomor telepon hanya satu yang bisa digunakan untuk satu alamat email. Selanjutnya, setelah melakukan verifikasi menggunakan nomor telepon, Anda akan diminta memilih tanggal, bulan, dan tahun lahir Anda. Lalu pilih jenis kelamin, kemudian klik berikutnya. Kemudian akan muncul halaman privasi dan persyaratan. Anda bisa men-scroll sampai ke bawah, kemudian klik saya setuju. Dengan begitu, Anda sudah langsung mendapatkan email atau mempunyai email. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Jadi di sini ada cara mengirim email. Yang pertama bisa kita lihat yaitu login ke Gmail. Jadi di tahap ini hal yang pertama harus dilakukan yaitu silakan Anda buka browser yang Anda miliki di laptop atau komputer Anda, baik itu Mozilla ataupun Google Chrome atau UC browser. Kemudian ketikkan gmail.com pada kolom peramban web. Kemudian yang ketiga, silakan Anda memasukkan email atau ponsel yang sesuai dengan akun Gmail Anda pada kolom yang tersedia. Kemudian Anda akan dimintai password atau kata sandi Gmail Anda. Yaitu silakan Anda masukkan kata sandi Gmail pada kolom yang sudah disediakan. Kemudian tunggu beberapa saat sampai proses selesai. Next. Yang kedua, buka inbox atau kotak masuk Gmail. Jadi di tahap ini, hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu masuk terlebih dahulu ke akun Gmail Anda. Yang kedua, apabila sudah masuk, Anda langsung bisa melihat beberapa kotak masuk pada Gmail. Tapi biasanya email yang masuk tidak terlihat jelas. Yang ketiga, jika Anda ingin melihat seluruh kotak masuk, silakan Anda klik kotak masuk yang ada pada menu bagian kiri, seperti pada gambar ini.
Kemudian Anda bisa melihat seluruh email atau kotak masuk pada Gmail Anda. Kotak masuk akan terlihat seluruh email yang masuk, baik itu yang dianggap penting atau tidak. Namun ternyata ada menu yang bisa menampilkan hanya email yang penting saja. Kemudian berikutnya akan langkah-langkah untuk membuka kotak masuk yang penting. Next. Di sini yaitu langkah-langkah untuk membuka kotak masuk yang penting. Yang pertama, pastikan Anda sudah masuk ke akun Gmail. Kedua, silakan Anda klik tanda penting yang ada di menu bagian kiri Anda seperti pada bagian gambar ini. Kemudian, Anda akan melihat beberapa kotak masuk yang dianggap penting oleh Gmail, sehingga Anda bisa langsung membaca dan membalasnya. Begitu. Next. Nah, jadi di sini selanjutnya ada cara menjawab email. Nah, bisa teman-teman semua lihat di gambar ini, yaitu jadi tutorial langkah cara membalas pesan Gmail-nya, yaitu yang pertama, di komputer buka Gmail, kemudian buka pesan, kemudian langkah ketiga di bawah pesan, klik balas atau balas ke semua. Kemudian yang keempat atau yang terakhir bisa klik kirim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Davis. Untuk yang saat ini kita akan membahas mengenai etika beremail. Jadi etika beremail sangat penting ya teman-teman, terutama yang terjun dalam aktivitas bisnis korespondensi, bisnis modern ya. Lalu secara umum apa saja etika beremailnya? Yang pertama ialah mencantumkan nama diri yang sebenarnya. Dalam hal ini sangat dilarang mencantumkan nama samaran, nama panggilan, atau nama orang lain, karena nanti ini akan menunjukkan suatu hal yang memberikan tanggung jawab bagi kita atas pesan yang akan kita kirimkan kepada si penerima. Kemudian mencantumkan ringkasan tentang yang ingin disampaikan dalam kolom subjek. Nah, ini biasanya berkaitan dengan judul dari email atau pesan kita yang akan kita kirimkan, yang nantinya akan lebih memudahkan si penerima untuk mengetahui secara umum isi dari pesan kita. Kemudian, isi pesan yang disampaikan mengacu pada kaidah umum seperti sederhana, ringkas, dan jelas. Nah, tentunya sangat diperlukan dalam hal membantu si penerima lebih memahami isi pesan kita. Kemudian, menghindari kata-kata atau kalimat yang tidak baik seperti menghina, menghasut, atau mengumpat. Nah, dan tentunya hal ini sangat akan berhubungan dengan hukum apabila kita berani untuk menggunakan kalimat-kalimat yang tidak baik seperti menghina, menghasut, atau mengumpat. Nah, lalu menghindari pengiriman virus atau sejenisnya yang dapat merugikan penerima. Biasanya ini virus akan ikut saat kita mengirimkan email ya teman-teman. Nah, virus ini biasanya timbul karena laptop atau komputer kita tidak sering untuk dibersihkan virusnya atau tidak ada perangkat lunak seperti antivirus. Baik, selanjutnya. Nah, kemudian adalah membalas atau menjawab email, sebaiknya diedit terlebih dahulu bagian yang mana yang perlu ditampilkan atau tidak. Nah, tentunya hal ini sangat berhubungan dengan atau menunjukkan bahwa penerima memang sudah membaca isi pesan kita, sehingga tentunya perlu diedit terlebih dahulu yang mana yang perlu kita hilangkan, kita tambah agar si penerima nantinya juga akan paham akan pesan atau balasan yang kita kirimkan. Lalu perlakukan email secara personal dan dijaga dengan baik. Nah, dalam hal ini berurusan dengan suatu prinsip kerahasiaan, karena suatu pesan yang kita terima atau kita kirim tentunya ada satu unsur yang perlu kita jaga, sehingga dilarang untuk diumbar atau di-share ke media sosial yang lain. Lalu menghindari penggunaan huruf kapital pada semua pesan dan kesalahan tulis, tanda baca maupun tata bahasa. Nah, balik lagi ini untuk membantu si penerima agar lebih paham mengenai isi pesan kita. Lalu menghindari pengiriman file yang berkapasitas besar. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan saat kita mengirim suatu pesan kita nanti. Nah, semakin besar file atau ukuran dari pesan kita, nanti akan semakin lambat
pengiriman dari pesan dan nanti juga akan berakhir pada kegagalan saat mengirimnya. Lalu menghindari jawaban yang terlalu singkat dan segera mungkin membalas email yang diterima. Nah, ini berhubungan dengan suatu unsur menghargai suatu pesan yang dikirimkan atau diterima pada kita. Jadi jangan terlalu singkat menjawabnya dan segera mungkin untuk membalas email yang diterima. Kemudian selanjutnya, nah apa saja komponen email? Baik, langsung saja kita lihat. Nah, komponen email itu yang pertama ada to, yaitu alamat penerima pesan, kemudian from, untuk nama dan alamat pengirim pesan email, lalu ada carbon copy, merupakan tembusan pesan email yang akan dikirimkan ke pihak lain, lalu ada blind carbon copy sebagai alat pengirim email yang tidak tertera dalam header pesan. Kemudian selanjutnya, nah, ada juga subjek, tempat hal atau sesuatu yang ingin disampaikan, lalu ada sender, menunjukkan alamat email pengirim pesan, lalu ada reply to, menunjukkan surat jawaban langsung kepada si pengirim pesan email, lalu ada date, menunjukkan waktu dan tanggal pesan dikirimkan, lalu ada attachment, merupakan tempat menyimpan file, kemudian ada delete untuk menghapus pesan kita. Baik, selanjutnya ada set as draft. Ini merupakan tempat untuk menyimpan file dalam bentuk draft, kemudian ada inbox, merupakan kotak surat yang masih baik, yang sudah dibaca maupun belum, lalu ada send untuk mengirim file ke orang yang dituju, kemudian ada trash, tempat menyimpan file yang sudah terhapus. Nah, inilah teman-teman tampilan dari Yahoo Mail terbaru. Di sini ada berbagai komponennya ya, ada draft, kemudian ada delete, dan lain sebagainya. Lalu, nah ini merupakan tampilan dari Gmail atau Google Mail. Sebelah kiri merupakan tampilan saat kita mengirim surat, ada form, to, sisi, di sisi, subjek, dan sebelah kanan merupakan tampilan awal saat kita membuka email. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aurelia. Oke, selanjutnya ada fungsi email. Yang pertama yaitu untuk menerima dan mengirim pesan. Yang kedua, merupakan salah satu identitas diri. Yang ketiga, salah satu cara atau syarat untuk mendaftarkan ke beberapa aplikasi atau situs. Yang keempat, sebagai media pemasaran. Yang kelima, untuk melamar pekerjaan. Selanjutnya, situs di jaring sosial. Jejaring sosial merupakan bentuk dari media sosial dan juga merupakan jenis media massa, yaitu berupa media digital. Media massa sebagai saluran informasi bagi khalayak luas selalu hadir dengan beragam pemberitaan. Khalayak tidak dapat menghindari akan kebutuhan terhadap informasi, baik dari dunia politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, teknologi, dan yang lainnya. Situs jejaring sosial merupakan situs yang dapat membantu seseorang untuk membuat sebuah profil dan kemudian dapat menghubungkan dengan pengguna lainnya. Situs jejaring sosial adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung menggunakan profil pribadi atau akun pribadinya. Adapun contoh berbagai situs jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan sebagainya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan jejaring sosial. Kelebihannya yaitu keberadaan situs jejaring sosial ini memudahkan kita untuk berinteraksi dengan mudah dengan orang-orang dari seluruh belahan dunia dengan biaya yang lebih murah dibandingkan menggunakan telepon. Selain itu, dengan adanya situs jejaring sosial, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat. Kekurangannya ialah kemunculan situs jejaring sosial ini menyebabkan interaksi interpersonal secara tatap muka atau face-to-face cenderung menurun. Orang lebih memilih untuk menggunakan situs jejaring sosial karena lebih praktis. Di lain pihak, kemunculan situs jejaring sosial ini membuat anak muda tidak mengakses internet. Dalam kadar yang berlebihan, situs jejaring sosial ini secara tidak langsung membawa dampak negatif seperti kecanduan atau adiksi yang berlebihan dan terganggunya privasi seseorang. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas rekan-rekan semua. Jadi begitu teman-teman,
pemaparan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat dan membantu. Apabila ada yang kurang dan ada yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.